Silakan Bung Fahri, tampaknya tidak dengan interpretasi. Baik, silakan Bung Fahri. Endingnya ini akan bagaimana? Karena begini, kalau ya silakan. kita harus melihat masa-masa 5 sampai 7 bulan ke depan ini sebagai momen-momen kedewasaan ya. Memang kan biasanya politik itu membuat kita kekanak-kanakan kadang-kadang. Tapi menurut saya kali ini kita harus masuk kepada momen kedewasaan. Karena kita suka atau tidak, ada satu situasi sulit sekarang ini yang dirasakan oleh seluruh umat manusia dan seluruh dunia, ya, di mana para pemimpin besar di dunia sekarang ini tidak ada. Kan beda dengan zaman-zaman ketika nama-nama besar di dunia itu memang sanggup membuat dunia ini lebih teratur, lebih terkoordinasi, dan lebih terpimpin lah kira-kira begitu. Tapi sekarang ini dengan pemimpin-pemimpin yang kesannya itu terlalu biasa-biasa dan tidak matang begitu sebagai pemimpin dunia, maka posisi Indonesia harus selamat ya. Kita tidak boleh masuk dalam jebakan konflik global. Kita tidak boleh menjadi korban dari pertarungan negara besar, baik pertarungan politik maupun pertarungan ekonomi. Nah, karena itulah saya kira dengan kesadaran yang besar itu, yang saya yakin itu di dalam pikirannya Pak Jokowi, karena kalau saya mendengar pidatonya berkali-kali, concernnya adalah keamanan Indonesia dan keselamatan Indonesia di tengah situasi global yang tidak menguntungkan sekarang ini gitu. Itu sebabnya menurut saya kita mesti membaca apa yang dominan dalam pikiran Presiden, bahwa Pak Prabowo adalah menteri beliau dan sekaligus salah satu dari 3 calon presiden yang ada dalam kontestasi dengan sistem yang kita miliki sekarang ini, ya memang apa boleh buat, karena beliau masih menjadi menteri dan beliau juga adalah calon presiden. Kita tidak bisa hindari itu. Tapi menurut saya menyeret Pak Jokowi hari-hari dalam perseteruan seolah-olah rapat kabinet adalah rapat untuk mendukung seorang calon, rapat untuk menggandengkan seorang calon. Menurut saya itu yang harus kita kurangi gitu loh. Aktivitas para capres itu adalah satu sisi karena due date-nya itu mendekati. Tapi kegiatan Presiden menurut saya tetap dalam kerangka ingin supaya Indonesia ini rekonsiliasi, ingin legasinya ada yang membawa, dan ingin supaya dalam konflik global seperti ini Indonesia tetap selamat. Jadi pikiran rekonsiliasinya menurut saya dominan gitu loh. Itu apalagi kan beberapa pekan lalu Presiden mengatakan, wong calonnya aja belum jelas kok, kan Presiden ngomong begitu. Itu saya tangkap sebagai upaya beliau menghindar juga untuk diadu-adu di dalam konflik yang terlalu praktis gitu loh. Karena itulah menurut saya harus dialihkan kepada pandangan-pandangan yang lebih positif dan rekonsiliatif. Jadi misalnya kalau Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo dan Pak Erik, beliau sudah katakan ini menterinya, dua-duanya menterinya urusannya pindad. Pindad itu secara teknis diurus oleh Menteri BUMN, secara strategis diurus oleh Menteri Pertahanan. Itu dari saya dulu di Komisi 3 urusannya di Komisi 6 urusannya kayak begitu. Jadi ya biasa saja kalau beliau ngajak Ibu Iriana untuk melihat kunjungan. Ini bukan pertama kali beliau ngajak istri beliau dalam satu kunjungan. Jadi saya kira lagi-lagi mari kita lihat. Kalau kita menyorot Pak Jokowi, lihatlah kepentingan strategis yang ada dalam pikiran Presiden. Jangan terus-menerus ini ditarik kepada kepentingan praktis beliau sebagai orang partai atau sebagai orang yang punya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan atau apa. Menurut saya itu nanti kacau nanti gitu loh. Jadi mari kita letakkan itu kepada keinginan untuk merangkai cita-cita besar dalam mensukseskan transisi sehingga terpilihlah presiden baru nanti adalah presiden yang akan kita dukung bersama untuk menyelamatkan dan memimpin bangsa kita ke depan. Saya kira itu lebih enak diskusinya itu pada level ini ya. Karena pencalonan belum jelas. Mungkin setelah tanggal 19 Oktober
kita akan berbicara agak lain gitu. Oke. Karena memang udah ada calonnya. Lah sekarang belum ada calonnya, koalisi belum terbentuk, koalisinya belum diikat oleh undang-undang negara, baru pertemuan keperdataan yang bisa batal setiap saat. Jadi kita sendiri juga jangan terlalu ikut bergelora lah kira-kira gitu. Baik, Dan Mas ini Kar. belum waktunya kita Oke. bergelora ini kan. Aku setuju Bergelora itu, Pak nanti Hri. 14 Februari lah bergelora. Kita baru mau Oke, kita silakan baru Bung mau Panda. ngajak gelora. Silakan Bung Panda. Aku setuju itu, Pak Hri. Itu yang kumaksud. Tapi terus terang aja tulisan di layar televisi ini juga bisa siasat Jokowi. Makanya kita undang Dukung ini, Prabowo, apakah karena ini tadi Ganjar. siasat bisa saja siasat Loh, rekonsiliasi bukan, loh artinya Bang, rekonsiliasi dan juga sangat legasi yang berbeda disampaikan yang oleh maksudnya Bung Fahri Fahri sama tadi. maksudku gitu loh. Tapi kan tadi disampaikan bahwa pikirannya Pak Jokowi sekarang adalah mendamaikan seluruh masyarakat Indonesia yang sempat terpecah belah ketika dalam kontestasi sebelumnya. Dan pikirannya adalah sekarang rekonsiliasi, bagaimana menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan berantem-berantem masyarakat di bawahnya begitu Bung Panda. Nah, kalau dengan cara Langkah besar yang dilakukan, silakan Bung dengar Panda. dulu langkah besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengajak Prabowo masuk di kementerian, menjadi menterinya, itu sudah langkah yang paling strategis dan signifikan. Dan itu bukan main, dahsyat gitu loh, dalam rangka rekonsiliasi bangsa ini. Jadi jangan kemudian kalau jalan mereka berdua, bahwa lantas kemudian diterjemahkan Jokowi mendukung Prabowo untuk capres, terlampau jauh gitu loh. Tapi abang sepakat nggak, Bung Panda, kalau Terlampau bahwa jauh dan terlampau cetek Oke. gitu loh. Oke, tapi sepakat tidak bahwa apa yang dilakukan Pak Saya Jokowi pikir saat Jokowi ini sendiri tak sebagai ada berpikir untuk mendukung si A atau si B. Oke, berarti agak kurang serk ya kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi mendukung atau memberikan endorsement kepada Gerindra. Halo, Bung Panda? Gimana? Jelas. Gimana? Jadi agak kurang Ya. serk ya kalau ada statement yang mengatakan bahwa ini tampaknya ada endorsement bahwa Pak Jokowi memberikan dukungan secara moral mungkin begitu kepada Prabowo Subianto. Itu bisa-bisa aja diinterpretasikan. Sebenarnya kalau dilihat dengan jiwa besar, ada niat daripada Presiden Jokowi mengangkat Prabowo menjadi menterinya. Itu kalau biasanya itu sudah diwongke, dijadikan orang gitu loh. Itu saya pikir langkah yang paling dahsyat dalam rangka rekonsiliasi bangsa ini, dalam rangka persatuan bangsa ini. Persatuan gitu loh. bangsa juga harus dijaga sampai Tapi nanti jangan selesai kemudian ya, Bung ya. diperalat Presiden Jokowi di baliho-baliho menjadi pendukung Prabowo untuk pencalonan presiden, itu udah keterlaluan. Emang siapa yang masang gitu ya, loh. Bung Kurang Panda? Kira-kira etis siapa itu. yang masang ya, kalau menurut Bung Panda? Jadi jangan kebaikan presiden itu dimanipulasi gitu Ya, loh. berarti ada resah. Yang masang siapa Bung Panda? Tahu nggak? Itu aja dari saya, pendapat saya. Oke, kalau gitu Bung Ferry, baliho-baliho ini dipertanyakan nih sama Bung Panda. Jangan pasang-pasang baliho. Siapa sih yang pasang-pasang baliho, Bung Ferry? Ya, yang pertama saya bahas dulu tentang semangat rekonsiliasi. Jadi tidak dari satu pihak dari sisi Pak Jokowi, tapi kita harus juga melihat kebesaran hatinya Pak Prabowo pada saat itu untuk kemudian dalam rangka menurunkan potensi perpecahan pasca pemilu 2019, akhirnya Pak Prabowo mau duduk bareng dengan Pak Jokowi dan bahkan bergabung di dalam pemerintahan adalah dimaksudkan seperti yang dimaksudkan oleh Mas Fahri tadi, bahwa persatuan di antara kita tidak boleh terganggu gara-gara kontestasi politik, karena ancaman situasi ke depan ini membutuhkan kita semua harus satu, dan kemudian inilah berpikir untuk melakukan hal-hal yang besar seperti itu. Jadi menurut saya Pak Panda, ini kita harusnya Pak Panda ini sebagai senior menyampaikan pernyataannya seperti Mas Fahri ini gitu. Jadi lebih bijaksana seperti itu. Kalau Pak Prabowo dan Partai Gerindra sebenarnya posisinya sekarang sudah sangat menjaga hubungan yang sangat baik dengan semua partai termasuk dengan PDIP. Mengenai soal baliho, kan yang masang baliho juga udah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa PSI pun masang Pak Jokowi bersama PSI, kemudian ada partai-partai lain juga masang. Jadi kan bukan hanya gambar
Pak Jokowi bersama Pak Prabowo aja yang beredar di masyarakat. Kenapa Pak Panda juga menyoroti soal gambarnya yang hanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi lihat bahwa gambar Pak Jokowi dengan partai-partai lain kan juga banyak. Baik. Jadi baik. saya sih nggak terlalu penting soal baliho tadi. Saya nggak mau terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Panda. Tapi menurut saya lebih baik kita sekarang bicara tentang bagaimana dalam rangka menghadapi pemilu 2024 nanti kita bisa menghadapi dengan suasana yang lebih sejuk dan lain sebagainya. Dan peristiwa yang kemarin di Malang dan peristiwa-peristiwa misalkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi harus dilihat dalam konteks yang sebenarnya gitu. Oke, baik. Itu Terima aja. kasih. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih juga Bung Fahri, terima kasih juga Bung Panda sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya, semoga sehat selalu.